Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati, kalau saya sebut saja Mas ya, Mas Royo, Mas yang rumahnya di Condong Catur dulu, Mas Royo, Mas kok lupa atau ya, yang dulu di Condong Catur tetangga saya itu Mas Sumadiono ya, Mas Sumadiono ya. Dan sejawat-sejawat yang lain yang saya tidak bisa sebut satu-satu. Ya senior saya mungkin yang ada di penyakit dan di bagian anak Bu Yati dan yang lain-lain gitu ya. Jadi selalu kita mulai dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Memang selalu pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai makhluk yang paling sempurna ya. Jadi tidak ada makhluk ciptaan Allah yang sempurnanya melebihi manusia ya. Nanti kita lihat. Yang kedua tentu sholawat dan salam selalu kita limpahkan atau kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, termasuk insya Allah pengikut-pengikutnya kita dan anak-anak cucu kita ila yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Izinkanlah saya share screen dulu. Oh ya, saya sampaikan bahwa slide ini sudah saya kirim ke Mas Bambang ya kalau nggak salah ya. Jadi monggo nanti bisa ditanyakan atau bisa di-copy bagi yang ingin mengkopinya ya. Insya Allah untuk tambahan pengetahuan kita saja. Nah, sekarang saya kemarin kayaknya sampai sampai di sini. Ya, sekali lagi kita mesti banyak bersyukur karena manusia itu dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna ya. Ini sudah sangat terkenal ayat 456 ya. Saya kira semua sudah hafal, pasti ini sering sekali dibaca kalau kita sholat jamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya, summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun ya. Jadi ini kita tahu bahwa sebetulnya ada tiga makhluk utama ya, mungkin yang termasuk makhluk-makhluk yang dimintai pertanggungjawaban ya. Yaitu yang pertama dicipta dulu adalah jin, kemudian malaikat, kemudian manusia ya. Kita tahu bahwa manusia itu dicipta paling akhir ya. Dan manusia dicipta dari, nanti kita lihat, ada istilah tin, ada istilah turab, ada istilah sol-sol, ada istilah macam-macam ya. Tapi yang banyak dipakai nutfah nanti memang. Nah, waktu manusia dicipta sebagai yang paling sempurna ini, tentu makhluk yang lebih dahulu yaitu malaikat atau jin dan malaikat, mereka protes ya. Loh, kenapa kok Tuhan kamu itu akan mencipta manusia di muka bumi yang sebetulnya mereka hanya ingin membuat kerusakan gitu ya. Nah, cuma bedanya kalau malaikat itu menyadari, dia mengatakan ma ilam tanah ila ma alam tanah, sungguh tidak ada ilmu padaku kecuali ilmu yang engkau berikan padaku. Maka jin itu menyombongkan diri ya. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan begitu. Waktu Allah berkata, "Qala ma mana aka ala tajdu'a its amartuka," maka jin menjawab, "Qala ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin," ya. Jadi kalau malaikat itu mengakui kesalahannya dan dia minta maaf, maka kalau iblis itu dia malah menantang. Aku lebih baik dari dia. Ana khairum minhu ya, minhu. Hu-nya itu kata ganti orang ketiga tunggal. Aku lebih baik daripada dia. Dianya itu maksudnya Adam.
Khalaqtani minar, engkau ciptakan aku dari nar, wa khalaqtahu, dan engkau ciptakan dia mintin. Nah, sehingga Allah marah besar dan akhirnya iblis diusir dari surga ya. Tapi sayangnya memang iblis mudah menggoda Adam sehingga Adam pun akhirnya diturunkan dari surga. Nah, sebetulnya apa sih keistimewaan manusia? Ya ini, jadi manusia itu ada 3 organ yang ini tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain. Artinya makhluk yang lain itu maksudnya apakah dia jin ataukah malaikat ya. Di sini dikatakan bahwa ini banyak juga ayat-ayat ini ya. Saya ambil saja ya surat 67 itu surat Al-Mulk ya. Surat Al-Mulk ini kalau bisa kita baca sebelum tidur ya. Setiap kali kita baca. Di sini dikatakan Kul huwaladzi ansa'akum wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Jadi artinya katakanlah dialah itu siapa? Allah. Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikannya pendengaran, penglihatan dan hati. Tapi sedikit dari kamu ini yang bersyukur ya. Jadi manusia itu dilengkapi dengan 3 organ utama ini. Yang pertama adalah sam'a ya, sam'a itu aduh ini kenapa begini. Sam'a itu ini pendengaran ya. Jadi saya kira dari bagian anak tahu persis ya bahwa mungkin sense organ yang pertama kali bekerja pada waktu janin atau bayi itu baru lahir ya pendengaran barangkali ya. Kemudian setelah itu kita juga dilengkapi dengan absoro. Absoro itu mata. Jadi ya pendengaran ya mata, kemudian dua organ sense ini akan mengirimkan sinyal-sinyal ataupun ya rekaman-rekaman yang disimpan di dalam otak ya. Jadi otak ini akan menyimpan segala rekaman-rekaman yang datangnya mula-mula dari pendengaran, kemudian dari mata, dan otak ini akhirnya dikendalikan oleh organ yang lebih tinggi lagi, yaitu yang namanya hati ya. Makanya di sini dikatakan bahwa wal afidah ya. Jadi afidah ya, ini wal afidah ya. Al idah itu artinya hati. Hati dalam artian bukan hati liver ya. Kalau liver itu bahasa Arabnya ini al-kabid. Ini liver. Tapi hati di sini sebetulnya artinya adalah kolbun ya. Jadi kolbun, afidah ya, idah itu ya hati. Kalau bahasa Inggrisnya heart ya, di mana Allah ada di dalam sini ya. Artinya Allah itu kita itu diberikan hati, dan hati inilah yang nanti akan bersyukur atau tidak, menuruti perintah Allah atau tidak ya, disinilah ini. Jadi komandonya ada di sini, dalam hati ini, dalam kolbun. Nah, mari kita lihat berikutnya. Ya ini development dari sense organ ini ya. Lagi-lagi kita lihat bahwa memang antara telinga dengan mata ini hampir sama. Kita lihat ya bahwa Kita lihat bahwa 24 hari ya itu telinga, 22 hari itu mata sudah mulai bisa dilihat ontogeninya. Memang dalam Al-Qur'an itu ada konsistensi. Telinga sam'a itu disebut lebih dahulu dari absoro ya. Apakah memang ontogeni kesempurnaan developnya lebih dulu telinga atau mata? Saya berusaha mencari tapi memang belum mendapatkan. Ini paling yang saya dapatkan bahwa kelihatannya di sini sih telinga dideteksi pada 24 hari, sedangkan mata dideteksi pada 22 hari. Tapi mungkin organ yang pertama kali bekerja adalah telinga. Wallahu alam, saya kurang tahu. Nah, kemudian ini hal yang menarik juga ya. Kalau manusia tidak punya akal dan hati ya, jadi akal itu ditentukan oleh otak, hati itu ditentukan oleh kolbun kita ya. Maka Allah mengumpamakan kita bagikan binatang ternak ini ya. Ini saya kira dalam surat 7 ayat 179 terikat sekali ya. Dan saya bacakan terjemahannya aja ya. Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah.
dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak diperlukan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Jadi tetap di sini hati, mata, telinga ya selalu itu ya. Karena dari situlah sebetulnya semua impuls-impuls itu datang, diolah, kemudian direkam, kemudian kita menyaring mana yang baik, mana yang benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh pencipta kita ya. Ini jadi seperti binatang ternak. Nah, saya kasih contoh lagi, misalnya Fir'aun ya. Fir'aun ini mungkin di antara teman sejawat yang pernah pergi ke Mesir sampai dengan Palestina, mungkin bisa melihat bagaimana jasad Fir'aun ya. Ini kira-kira yang saya peroleh ya, Fir'aun itu hidup antara 1303 sampai 1213 before Christ ya. Jadi umurnya dia 90 tahun, tapi dia memerintah kurang lebih 66 tahun. Nah, ini Fir'aun itu kalau saya mengatakan adalah makhluk ciptaan Allah yang dosanya paling besar, bahkan melebihi dosanya iblis. Loh kok bisa? Ya, karena Fir'aun, kalau iblis itu kan sebetulnya sudah pernah melihat Allah. Jadi dia melihat bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu tidak ada yang lain, bahwa Allah satu-satunya raja baik di alam sekarang maupun di alam nanti maupun di alam sebelum alam ini diciptakan. Allah itu raja ya. Nah, sayangnya cuma iblis itu takabur ya. Jadi iblis takabur ya, maka wastakbaro wa kana minal kafirin ya, karena iblis takabur. Tapi kalau Fir'aun ini, mari kita lihat ini ya di dalam surat ini dalam surat 79 An-Nazi'at. Di sini dikatakan ini kata-kata yang sangat apa ya, sangat Allah malah besar ya, karena dia berkata qala faqala ana rabbukumul a'la, dan Fir'aun berkata akulah Tuhanmu yang paling tinggi ya. Jadi ini waktu Musa datang, Musa mengajak, yuk Fir'aun kita menyembah Tuhan, kita menyembah Allah yang satu. Maka Fir'aun mengatakan kepada Nabi Musa, qala fa ana rabbukul a'la. Jadi akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, karena dia seperti itu akhirnya akan tenggelam di Laut Merah. Dia mengatakan bahwa ini, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri ini ya. Yunus surat 12 ayat 90. Tapi tentulah kalau nyawa sudah di kerongkongan, dia baru beriman, maka Allah menjawabnya ya dalam ayat berikutnya dikatakan al-ana faqad asoita qablu wa kunta minal mufsidin ini ya, wa kunta minal mufsidin. Jadi tidak bisa kamu sekarang beriman karena kamu sudah dalam keadaan timbul tenggelam di Laut Merah ya. Apakah sekarang kamu baru percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kalau melihat ini jelas sekali bahwa dosanya Fir'aun yang paling tinggi adalah karena dia bukan hanya menyekutukan Allah, bukan hanya sombong di muka Allah, tapi dia sendiri mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, bagaimana ini sekarang kita masuk bagaimana Allah menciptakan manusia ya. Prinsipnya manusia terdiri atas dua unsur, yang pertama jasad, yang kedua ruh ya. Nah, jasad ini unsurnya adalah unsur air dan unsur tanah. Saya kira kita tahu semua, tidak ada kehidupan kalau tidak ada air ya. Jadi waktu NASA pergi ke Mars juga yang dicari air, apakah ada air apa enggak. Tapi kayaknya sampai sekarang memang belum mendapatkan. Nah, ini jelas sekali ya. Jadi di penggalan ayat ini waja'alna minal ma'i kula syai'in hayy afala tubsir afala yu'minun ya. Jadi kami ciptakan ini ya terjemahannya, kami ciptakan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Mengapa kamu tidak beriman ini ya? Al-Anbiya ayat 30. Jadi air ini ya kita tahu ya 70% dari tubuh kita terdiri atas air, dan air itu diturunkan dari langit ya. Jangan sampai keliru ya. Al-Qur'an sangat konsisten mengatakan bahwa wa anzalna minas sama'i ma'an, dan kami turunkan air dari langit ya, baru disimpan di dalam bumi.
Jadi jangan terbalik seolah-olah air di bumi, kemudian kena sinar matahari, terjadi penguapan, terjadi awan, turun ke bumi. Kalau Al-Quran selalu konsisten, selalu mengatakan wa anzala minas sama'i ma'an. Jadi dan aku turunkan dari langit air. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, unsur jasad yang tadi air ini kalau saya mencari mungkin ada 14 surat ya. Monggo kalau nanti dari teman sejawat dari pediatri misalnya apakah ada surat lain saya diberitahu, terima kasih sekali, tapi saya berusaha mencari kata-kata yang dipakai ya ini mulai dari ini saya urutkan ya surat 3 min turobin ya dari tanah. Kemudian Al-A'raf itu mintin itu juga dari tanah. Kemudian Al-Hijr itu min solsolin ini juga solsolin itu tanah liat ya. Kalau Toha minal ardo ya ardo itu bumi tanah. Kemudian Al-Anbiya itu minal ma'i ya, tadi sudah ya minal ma'i dari air. Kemudian surat Al-Hajj itu min turobin suma min nutfatin ya. Dari tanah kemudian dari nutfah. Apa itu nutfah nanti kita lihat. Al-Mu'minun ini yang paling lengkap sebetulnya ini min sulalatim mintin ya, kemudian min nutfatin, kemudian min mudghatin dan sebagainya ya. Furqan minal ma'i dari air. Fatir min turobin suma min nutfatin ya, dari tanah. Sod mintin dari tanah. Ar-Rahman min solsolin kal fahor dari tanah liat yang seperti bentuknya seperti tembikar. Al-insan ini mungkin penting al-insan. Al-insan itu min nutfatin amsaj. Jadi nutfatin amsaj itu artinya dari nutfah yang bercampur. Apa itu nutfah yang bercampur? Ya tidak lain adalah pembuahan. Nanti kita lihat ovum dan sperma ini nutfatin amsaj. Al-mursalat itu mimain mahin dari air yang hina. Ya tentulah itu memang air yang hina ya. Kemudian at-tariq itu min mimain dafik dari air yang terpancar. Ini juga menarik dalam at-tariq ini. Karena dikatakan dia mimain dafik yahruju min baini sulbi wa taroib. Nah, terjemahan para mufasir dikatakan sulbi wa taroib ini juga sangat mungkin masih sangat jauh dari keadaan sebenarnya karena kita yang mendalami embriologi yang dimaksud dengan min baini sulbi wa taroib itu adalah keluar dari tulang-tulang pelvis ya. Terjemahnya itu dari tulang-tulang pelvis. Mengapa demikian? Karena jalannya sperma, jalannya ductus deferens itu adalah dari luar tubuh, dari testis, masuk ke dalam pelvis, keluar lagi melalui ductus deferens, melalui ductus ejaculatorius, dan akhirnya melalui ureta ke dalam dunia luar. Itu melalui tulang-tulang panggulnya. Memang menarik sekali. Mari kita lihat. Nah, ini adalah ini adalah penciptaan Isa ya. Jadi penciptaan Isa itu ya seperti Adam, dia dicipta dari tanah ya. Dari tanah kemudian dikatakan kun fayakun ya. Jadilah maka jadilah dia ya. Jadi seperti itu penciptaan Adam ya. Monggo ya kalau misalnya ada yang berpendapat lain ya enggak apa-apa ya, tapi kita sesuai dengan Al-Qur'an maka penciptaan Nabi Isa adalah seperti Nabi Adam. Mari kita lihat. Ini adalah beberapa ayat ya, yang menerangkan bagaimana penciptaan manusia. Kalau ini yang penting bahwa iblis itu sombong ya, iblis sombong karena di sana dikatakan kenapa sih? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ya. Ini kesombongannya di situ. Ini iblis sombong. Maka iblis diusir dari surga ya. Kemudian ini juga ada yang lain sama saja ya. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Ini sama saja sebetulnya ya. Mari kita lihat. Nah, ini menarik. Ini adalah seorang ahli bedah ya. Ini Dr. Maurice Bucaille ya. Membacanya Maurice Bucaille. Ini seorang ahli bedah dari Perancis ya. Yang dia lahir tahun 1920 dan meninggal tahun 1998. Maka dia menulis buku Bible, Quran, dan Sains Modern. Ini seorang ahli bedah Perancis yang dia mendapatkan izin untuk meneliti
muminya Fir'aun, sehingga Fir'aun dibawa ke Perancis, ke Paris, dia selidiki dan dia berkesimpulan bahwa betul Fir'aun itu meninggalnya adalah akibat tenggelam. Nah ini ya. Nah kemudian dia pernah menjadi dokter pribadinya Raja Saudi ya ini, jadi ia belajar bahasa Arab di Arab Saudi dan dia mengambil kesimpulan bahwa mengapa saintis Arab tidak bisa memahami Al-Quran oleh karena para saintis mengapa saintis Barat tidak bisa memahami Al-Quran karena mereka hanya belajar dari terjemahannya. Jadi ini ya, mengapa saintis Barat tidak memahami sains yang ada dalam Al-Quran? Menurut beliau karena mereka supaya para saintis Barat hanya membaca terjemahannya yang sering tidak cocok, maka ia belajar bahasa Arab langsung ke Saudi. Nah, dari situlah akhirnya dia mendapat kesimpulan bahwa memang betul bahwa penciptaan manusia dari tanah min sulalatin min tin, min turab dan sebagainya itu melalui proses tahap-tahap yang ada di dalam Al-Quran yang nanti akan kita lihat ya. Nanti akan kita lihat. Nah, bukti kebenaran, nah, akhirnya yang pun saya sampaikan, akhirnya orang ini menjadi mu'alaf ya. Setelah dia belajar di Arab, dia meyakini betul kebenaran Al-Quran, maka meyakini bahwa keterangan ini pasti datang dari Tuhan, maka ia pun masuk Islam ya. Jadi alhamdulillah seorang dokter ahli bedah di Perancis yang begitu tersohor namanya, hanya karena dia mempelajari betul Al-Quran, dia menyelidiki mumi Fir'aun, dia percaya bahwa kebenaran di dalam Al-Quran adalah wahyu ilahi dan dia masuk Islam. Kemudian ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, adalah ini. Dr. Keith Elmore, ini adalah ya seorang yang sangat terkenal, ya ini adalah dia presiden dari American Association of Clinical Anatomy. Dia mempelajari human embryology dan dia menyimpulkan bahwa tahap-tahap di dalam dunia embriologi, dia mengarang buku Developing Human ya, yang bukunya kita pakai. Saya mengajar embriologi menggunakan bukunya dia ya. Ini bukunya The Developing Human ya, Clinically Oriented Embryology. Akhirnya dia meyakini betul bahwa keterangan-keterangan yang ada di dalam bukunya yang dia karang itu sama sekali tidak meleset dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Yaitu yang tertera di dalam Al-Mu'minun surat 23 ayatnya 12, 13, 14. Jadi di sini kalau kita bacakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Jadi pertama kali dari sulalatin min tin, dari salivah di tanah, kemudian menjadi nutfah. Nah, nutfah itu apa? Nutfah tidak lain adalah sel benih atau germ sel. Nah, oleh karena itu kita harus meyakini bahwa nutfah itu ada dua, yaitu nutfah laki-laki dan nutfah perempuan, yang tidak lain adalah sperma dan sel telur. Nah, kemudian summa ja'alna nutfatan ya, summa khalaqna nutfatan alaqatan. Nah, alaqah. Alaqah itu apa? Alaqah itu ini, zigot. Ini alaqah sampai kira-kira dengan 8 sel sampai dengan 32 sel. Ini 32 sel berarti. Ini namanya alaqah. Nah, pada waktu itu Keith Elmore ini ya berpikir dari mana ya, padahal pada saat itu mikroskop belum ditemukan ya. Mikroskop itu kan ditemukan 1674 ya oleh Anthony van Leeuwenhoek. Nah, sehingga ya sudahlah dia akhirnya percaya saja ya, maka ya dia meyakini kebenarannya ya, sehingga ya itulah ya. Kemudian ini berikutnya. Mikroskop ini Anthony van Leeuwenhoek itu mikroskopnya dulu cuma kayak gini. Sebetulnya di bukan mikroskop, ini cuma loop ya, cuma loop aja. Tapi ya dia yang menemukan pertama kali, sehingga dia akhirnya menemukan sperma. Ini adalah sperma rabbit dan sperma dog ya, jadi sperma anjing dan sperma kelinci ya. Tapi dia akhirnya juga menemukan spermanya sendiri, dia melihat spermanya sendiri, maka dia disebut sebagai bapak, nantinya bapak mikrobiologi ya, karena dialah yang nah yang menarik juga ini Rainer de Graaf ya. Rainer de Graaf ini
yang sekarang kita mengenal ya follicle digraph ini memang berasal dari digraph. Ini juga menemukan adanya follicle-follicle, tapi awalnya pada kelinci ya. Nah, akhirnya dia menemukan juga pada manusia, ya ini sel telur manusia ditemukan pertama kali oleh Karl Ernst ya, von Baer setelah digraph ini. Jadi menemukan ini, tapi intinya setelah penemuan mikroskop. Nah, ini mungkin yang menarik juga. Ini test tube baby ya. Test tube baby ini kita mengenal nama besar yaitu seorang ya Edwards ya. Ini nama besar. Ini dia ada seorang fisiologis, sedangkan step 2 ini seorang ginekologis. Dua orang inilah yang akhirnya membuktikan betul bahwa terjadinya manusia itu adalah karena pertemuan antara sperma dengan sel telur, karena ini pembuahannya di luar tubuh, di dalam tabung bayi atau baby tube ya. Nah ini yang sebenarnya ini yang tadi sudah kita bicarakan bahwa pembentukan tahap-tahap manusia dalam melalui tahap embriologi ada satu. Nah ini yang kalau di konsep modern embriologi maka air mani itu dalam Al-Quran disebutkan nutfah. Nutfah tidak tepat. Nutfah itu yang tepat adalah sergeminal, ovum dan spermatozoon. Jadi ini nutfah, female nutfah, ini male nutfah. Sehingga kalau Al-Quran mengatakan terbentuknya manusia itu dari nutfah yang amsaj, nutfah yang bercampur, maka percampurannya ya seperti ini. Jadi amsaj itu adalah, ini amsaj ini bahasa Al-Quran, ini adalah fertilisasi. Ya, fertilisasi terjadi di dalam tuba uterina ya, di mana satu telur hanya bisa dibuai oleh satu telur ya. Sehingga sini sungguh kami telah menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur. Ini terjemahan yang kurang tepat. Harusnya sungguh kami telah menciptakan manusia dari sel mani dan sel telur yang bercampur. Harusnya begitu terjemahannya. Jadi mestinya begini ya, atau sungguh kami telah menciptakan manusia dari pembuahan sel telur dengan sebuah sperma. Sebuah sperma, karena begitu sel telur dimasuki oleh sperma, maka zona pelusidianya akan membentuk suatu bangunan yang sangat liat, sehingga tidak mungkin ada sperma lain bisa masuk. Ya. Itulah monoandrinya ovum, ya. Hebat sekali. Nah ini, kalau dalam Al-Quran dikatakan setelah nutfah itu alaqoh. Ya. Tentu alaqoh ini diterjemahkan segumpal darah. Ini juga tidak tepat. Yang tepat alaqoh adalah zigot ya, mulai dari 2 sel, 4 sel, 8 sel, sampai 16 sampai 32 sel. Ini zigot ya. Jadi zigot itu adalah sesuatu yang menggantung. Di mana menggantungnya ya di dalam rahim ya. Zigot ada. Ya ini perkembangan berikutnya. Ya ini perkembangan berikutnya ya embryonic period ya. Jadi embryonic period itu hanya sampai minggu. Namanya mudghotan ya, mudghotan itu embrio lebih tepat. Kalau Al-Qur'an mengatakan segumpal daging, tapi lebih tepat adalah embrio. Nah, embrio inilah yang kelak akan berkembang menjadi manusia yang sempurna ya. Ini beberapa proses perkembangan, saya kira kita tahu semuanya ya, tidak usah dijelaskan. Nah, ini 5 minggu embrio kira-kira begini. Nah, menggantungnya gimana? Ini kan kalau dikatakan embrio sesuatu yang menggantungnya melalui tali pusat. Tali pusat ini menggantung di mana? Di dalam plasenta ya. Jadi tali pusat masuk dalam plasenta menggantung di dalam DC2 dan DC2 yang menggantung di dalam dinding rahim seperti itu. Nah, ini saya kira ini lanjutnya saja ya. Ini 7 weeks seperti ini. Nah, mungkin yang menarik, ini dikatakan bahwa ini dalam surat 38, surat Sod ya, Sod itu 38. Iskola buka lil malaikati ini holikum basarom mintin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguh aku akan menciptakan manusia dari tanah. Nah, kemudian ini ya, wa idza safaituhu wa nafahtu fihi min ruhi wa qaulahu sajidin. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh
memang di sini mirruhi nih ya. Kalau ini kan min ruhi, mirruhi. Terjemahnya ya rohku ya, tapi kita meyakini bahwa rohku itu adalah roh ciptaanku, bukan sebagian dari rohnya Allah dipetil dilebokke ning jasad manusia, tidak, tapi roh ciptaan Allah ya. Maka hendaklah kamu bersujud padanya. Ini perintah kepada jin ya. Ya, ini perkembangan berikutnya, tidak usah saya terangkan sampai akhirnya bayi lahir. Nah, jadi itu unsur jasad. Bagaimana dengan unsur ilahiyah? Jadi unsur ilahiyah ini jelas kita pernah bersyahadat, kita pernah bersaksi di hadapan Allah pada waktu roh kita ditiupkan di dalam rahimnya ibu. Ya kalau beberapa mufasir atau beberapa ahli tafsir mengatakan kira-kira 120 hari ya, tapi keterangan yang pasti kita tidak tahu sehingga ya sudahlah. Di sini yang penting alastu ini ya, kata-kata alastu birobikum kolubala syahidna. Jadi persaksian itu Allah mengambil kesaksian. Bukankah kamu yakin, bukankah kamu berjanji, bukan kamu tahu, bahkan kamu melihat sendiri bahwa aku ini Tuhanmu. Maka roh-roh tadi termasuk kita dulu ya, termasuk kita dulu di dalam arwah, kita menjawab qalu bala syahidna, betul engkau Tuhan kami bersaksi. Nah, yang demikian ini agar nantinya kita di yaumil qiyamah kita tidak bertengkar lagi bahwa siapa sebetulnya Tuhan kita, apakah kita sudah mengakui atau belum. Nah, kita memang sudah mengakui bahwa Tuhan kita adalah Allah. Nah, ini kholqon akhor, ini adalah fitrah mulai minggu ke-9 dan seterusnya. Ini mungkin sesuatu yang harus kita yakini bahwa pada waktu Allah menyempurnakan kita dengan meniupkan roh, maka di dalam roh kita itu, ini surat 91 ya, 91 itu 91 ya, pokoknya 91 ya, saya agak lupa nih surat 91 ya. Asyam ya, kalau nggak salah Asyam. Dalam surat Asyam ini dikatakan wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Demi jiwa serta penyempurnaannya ya. Kemudian Allah mengilhamkan kepada jiwa itu 2 jalan, yaitu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Jadi artinya bahwa kita lahir ke bumi ini memang roh kita sudah diberi 2 buah potensi. Yang pertama adalah potensi fajaro, ya ini ya. Fa'alhamaha, aku ilhamkan fujuroha. Fujuroha itu dari kata fajaro. Artinya membantah, fasik, takwa, selalu mengikuti, tidak mau mengikuti yang benar ya. Pokoknya saya elek-elek ini ya, fajr itu yang jelek-jelek. Kemudian juga wa taqwaha, tapi juga takwa. Takwa itu mengikuti yang betul, beriman, selalu ingat kepada penciptanya, selalu bersyukur, tidak menyalahi perintahnya dan sebagainya. Maka qad aflaha man zakara, sungguh beruntung orang yang mensucikan. Insya Allah termasuk kita yang hari ini pengajian ini dalam rangka kita mensucikan jiwa kita. Wa qad khaba man dasa, dan sungguh celaka orang yang mengotorinya. Nah, yang jelas ini tempatnya orang-orang yang celaka, kira-kira gambarannya masuk neraka seperti ini. Kalau ini adalah tempatnya orang-orang yang mensucikan rohnya, gambarannya surga itu kan kebun-kebun dengan air-air mengalir di bawahnya, sungai-sungai yang mengalir, buah-buahnya dipetik, dan ada azwaju mutahharatun ya, jadi azwaju mutahharatun yang tidak pernah disentuh oleh jin maupun manusia sebelumnya ya. Jadi latas maunaf qabla insun walajan ya, jadi tidak disentuh oleh jin maupun manusia sebelum menjadi istrinya orang-orang penghuni surga. Nah, ya ini ya, jadi memang manusia dicipta yang paling sempurna, tapi kalau balilo maka ditempatkan di tempat yang paling hina. Ini saya kira tadi sudah bacakan ya. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ya. Illa summa ja'alnahu summa radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun
ghairu mamnun. Jadi kita berada di sini ya, wah dengan bidadari-bidadari ya kita bisa berenang di sungai, buah-buahnya dekat, airnya mengalir. Jangan sampailah kita kecemplung di sini ya ini ya. Nah ini di dalam surga itu ada bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka. Ya ini surat Ar-Rahman itu ya. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban ya. Fihina qasiratu tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Jadi di sana ada bidadari yang menundukkan pandangannya dan belum pernah disentuh oleh jin maupun manusia sebelumnya ya. Oke. Ya mungkin ternyata sudah cukup ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah ini lebih cepat dari waktu yang disediakan. Ya mungkin kalau masih ada sedikit sesi tanya jawab, saya akan persiapkan untuk bertanya jawab.